Perkenalkan, nama saya Elvin Peter dari Prodi Teknik Elektro 2018 dengan NIM belakang 20. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS kecerdasan buatan yang sudah diberikan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan kode etik akademik. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Elvin Peter. Ini sebagai tanda bukti. Dan di sini saya akan menjawab soal tersebut. Oke, di sini saya akan menjawab soal pertama. Sebuah mesin dikatakan cerdas dalam kurung kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu untuk yang pertama ada bekal pengetahuan dan kumpulan database. Nah, menurut saya untuk yang pertama ini, database itu sendiri adalah kumpulan catatan-catatan atau potongan dari bekal pengetahuan itu sendiri. Maka untuk yang pertama menurut saya kurang tepat. Untuk yang kedua, ini saya anggap ini benar karena kecerdasan buatan tersebut memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan menalar, di mana alat tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan menalar seperti manusia, di mana bisa belajar sendiri. Dan untuk yang ketiga, ini menurut saya kurang tepat karena di bagian software terbaru. Alasannya karena walaupun alat tersebut sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi untuk softwarenya sendiri, apakah software ini bisa memiliki kemampuan untuk menalar atau belajar sendiri sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Dan untuk yang keempat ini, database dan software terbaru hampir sama seperti yang ketiga tadi. Itu masalahnya di sini, di software terbaru. Dan untuk yang kelima sama juga di software terbaru, karena kita tidak tahu apakah alat tersebut memiliki kemampuan untuk belajar sendiri. Dan untuk kelima ini, walaupun ada kemampuan menalarnya, tetapi dia tidak memiliki bekal pengetahuan atau pemrograman itu tersendiri. Kita tidak tahu dari mananya, seperti itu. Dan untuk yang kedua ini pertanyaannya, ini sebuah pernyataan di mana pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah untuk yang A, kecerdasan buatan bersifat permanen. Memang benar, kecerdasan buatan bersifat permanen selagi kecerdasan buatan tersebut tidak diubah programnya oleh sistemnya. Dan untuk kecerdasan alami sering mengalami perubahan, benar, karena sifat manusia itu sendiri kan memiliki sifat yang sering lupa, jadi tidak bersifat permanen. Dan untuk yang B, dapat didokumentasikan. Nah, ini benar juga karena apapun keputusan yang dibuat oleh komputer tersebut dapat didokumentasikan dengan cara melacak aktivitas dari sistemnya, dari sistem tersebut. Dan kecerdasan alami itu kreatif dan inovatif. Seperti kita tahu, memang manusia itu adalah manusia yang kreatif, memiliki banyak pengetahuan atau pemikiran-pemikiran yang kreatif. Dan untuk yang C sendiri, pikiran dapat digunakan secara luas. Kesalahan dari pernyataan ini adalah secara luas, dalam artian kecerdasan buatan itu hanya bisa memiliki pemikiran sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Walaupun dia memiliki kemampuan untuk menalar, tapi pemikirannya itu sesuai dengan apa yang sudah diprogram.
Dan untuk di sini kemampuan manusia, kecerdasan alami terbatas, ini salah. Jadi kecerdasan alami ini, kemampuan kita untuk berpikir itu tidak terbatas, dalam artian luas seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini menurut saya itu adalah C. Dan untuk yang D-nya sendiri, ini kebalikan dari C tadi, di mana kemampuan kecerdasan buatan itu terbatas. Memang ini benar. Dan untuk kecerdasan alami itu dapat digunakan secara luas, ini juga benar. Dan untuk yang E, kecerdasan buatan itu harus bekerja dengan input-input simbolik. Nah ini benar, karena untuk kecerdasan buatan sendiri, untuk memasukkan beberapa database atau bekal pengetahuan itu membutuhkan coding. Nah ini benar. Dan untuk yang kecerdasan alami itu menggunakan pengalaman secara langsung. Nah ini benar juga. Jadi untuk jawaban nomor 2 ini, jawabannya adalah C. Soal nomor 3 ini soalnya terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke seberang sungai menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi maksimal 22 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Untuk penyelesaiannya, nah ini untuk tree-nya sendiri, tree dari BFS dan DFS. Nah di sini saya menggunakan angka 3 warna merah. Ini mewakili, ini 3 warna merah ini mewakili dokter yang ada di sisi sebelah kanan pulau tersebut, atau di tempat tempat awal mereka. Dan untuk yang 3 warna biru ini mewakili penduduk yang kanibal. Dan untuk angka 1 ini mewakili posisi kapal yang berada di sebelah kanan. BFS itu sendiri itu dimulai dari A. Kita evaluasi dari A, lanjut evaluasi B, C, D, E, sampai seterusnya sampai kita dapat goalnya. Untuk rule dari dari BFS ini sendiri itu jalannya itu seperti ini. Dari A dia turun ke B, lanjut ke C, D, E, F sampai sini. Setelah itu dia lanjut lagi dari G ini sampai sana. Dalam artian untuk BFS itu sendiri, dia dari sisi kiri ke sebelah kanan, dia mengambil semuanya. Dan untuk DFS itu sendiri itu dimulai dari 3 ini bagian A ini dia turun ke B, lanjut ke C. Karena C ini bisa lanjut, maka dia turun ke bawah sini, dia lanjut ke G, dia buka evaluasi G, maka dibuka I, J, K. Karena I masih bisa dievaluasi, maka I dievaluasi lagi, LF dievaluasi, M ini tidak bisa dievaluasi, maka lanjut ke sebelahnya di N,
dari N evaluasi ke O, maka O ini bisa dievaluasi, maka dia turun lagi ke bawah ke S T U V. Ini karena V masih bisa dievaluasi, maka turun lagi ke X. Karena X tidak bisa dievaluasi, maka dia turun ke Y dan dapatlah goalnya. Dan untuk trace dari BFS, dan untuk trace-nya itu sendiri dari BFS seperti tadi di tree, saat kita evaluasi A, kita close, lalu kita evaluasi B, C, D, E, F, kita tutup A karena kita masih belum dapat goalnya, karena itu sendiri masih jauh. Lalu kita evaluasi C, D, E, F, kita tutup B dan A. Kita evaluasi D, E, F, tutup C, B, A, sampai seterusnya, sampai kita dapatkan goalnya, yaitu Y. Nah, untuk goalnya ini dimana dokter dan kanibalnya itu sudah berada di seberang atau di sebelah kiri dari pulau tersebut. Dan untuk DFS itu, DFS ini agak sedikit berbeda dengan BFS, dimana kita evaluasi A, kita tutup, lalu kita evaluasi B, C, D, E, F, kita tutup A. Kita evaluasi C, D, E, F, kita tutup B dengan A. Nah, karena C ini masih bisa dievaluasi ke bawah ya, maka kita evaluasikan ke G, D, E, F, kita tutup C, B, A. Dan dari G ini masih ada lagi bagian ke bawahnya lagi, yaitu J, K, I, J, K. Kita evaluasi I, J, K, D, E, F, lalu kita tutup B, C, B, A. Nah, ini prosesnya sampai ke bawah, lalu kita dapatkan goalnya atau tujuan dari permainan ini, dimana dokter dan kanibal itu sama-sama berada di seberang sungai atau seberang pulau tersebut. Nah, cukup sekian